Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Area Bandung. Kali ini saya akan mereview rumah tipe 76 dengan luas tanah 120 meter persegi di perumahan Rosali Hills. Oke, rumah di depan saya ini dia memiliki lebar muka 8 meter ya. Dengan ukuran carport ini sekitar panjang 4,5 meter dengan lebar 4 meter. Dan untuk area carport ini dia memakai bahan paving block ya, dan difungsikan sekaligus untuk pembuangan ya atau safety tank. Oke, di samping bagian carport ini adalah posisi bagian taman, dan untuk bagian taman ini dia berukuran sekitar 3,5 meter dengan panjang 4,5 meter. Dan untuk area taman ini dia juga difungsikan untuk saluran air bersih, dan untuk air bersihnya di sini dia memakai air PDAM. Oke. Lanjut kita lihat untuk bagian dinding di perumahan Rosali Hills ini. Nah, untuk area dindingnya dia dicat berwarna krem muda dan juga warna putih ya. Dan untuk variasinya di sini dia sudah dilengkapi dengan topi dakan yang dicat berwarna putih, dan di sini juga dia sudah dilengkapi dengan garis-garis tali air, dan juga sudah dilengkapi dengan variasi berupa batu alam ya di bagian samping pintu utama. Oke. Dan unit yang kita review kali ini merupakan unit tipe Magnolia, di mana rumah ini merupakan rumah 2,5 lantai ya, dengan atap menggunakan atap rooftop. Oke, lanjut kita lihat untuk bagian kusen dan juga daun pintunya. Nah di sini untuk bagian kusen ya, dia memakai kusen full aluminium dengan pintu menggunakan bahan pabrikasi. Lanjut kita lihat untuk bagian terasnya. Nah di sini untuk bagian terasnya dia berukuran sekitar panjang 2 meter dengan lebar 1,5 meter. Dan untuk area teras ini dia memakai bahan granit ya, berukuran 60 x 60. Oke, seperti biasa sebelum kita review bagian dalam rumah, pastikan teman-teman untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar mendapatkan updatean terbaru dari channel Area Rumah. Oke. Dan ini adalah tampilan ruang utama di perumahan Rosali Hills ini. Dan untuk ruang utama ini dia berukuran sekitar panjang 5 meter dengan lebar 3 meter. Untuk bagian lantainya dia sama menggunakan bahan granit ya, berukuran 60 x 60 dan sudah dilengkapi dengan plin dinding ya. Dan untuk area belakang di ruang utama ini di sini sudah dilengkapi dengan satu buah pintu kaca ya yang berukuran besar dengan rangka aluminium berwarna putih. Dan untuk area pintu ini merupakan akses pintu menuju area belakang ya. Nah, dan untuk area belakang ini dia berukuran sekitar 4,5 meter dengan panjang 8 meter. Dan untuk area belakang ini di sini difungsikan untuk area taman dan juga area dapur ya. Dimana untuk area dapurnya sudah dilengkapi dengan meja dapur dan juga bak cuci ya. Dan untuk area belakang ini di sini juga untuk bagian lantai 2-nya sudah disediakan balkon ya yang menghadap langsung ke area belakang. Oke, kita balik lagi ke ruang utama. Untuk bagian ruang utamanya di sini sudah disediakan pintu tambahan ya yang berupa pintu samping yang langsung menuju ke area carport. Oke, untuk pencahayaan dan sirkulasi di ruang utama ini di sini sudah terbantu ya dengan adanya satu buah jendela sudut yang ukurannya relatif besar ya dengan kaca menggunakan kaca transparan ya. Oke. Dan untuk area ruang tamu ini di sini untuk bagian dindingnya dia dicat berwarna krem muda, dan untuk bagian plafonnya dia memakai plafon model flat dengan pencahayaan lampu down LED ya di bagian tengahnya. Oke, di samping ruang utama ini adalah posisi bagian kamar, dan untuk bagian kusen dan juga daun pintunya kualitasnya sama ya seperti di bagian pintu utama. Dia menggunakan kusen aluminium berwarna putih dengan pintu menggunakan bahan pabrikasi. Dan ini adalah tampilan dari kamar pertama di lantai pertama ini. Untuk kamar pertama ini, dia berukuran sekitar 3,5 meter dengan lebar 3 meter. Dan di sini, untuk lantainya, dia memakai lantai granit, lengkap dengan plin dinding. Dan untuk bagian dindingnya, di sini dia dicat berwarna krem muda. Dan untuk pencahayaan dan juga sirkulasinya, di sini disediakan satu buah jendela ya, yang ukurannya sangat besar, dengan 2 buah bukaan jendela di bagian tengahnya. Dan untuk bagian plafonnya, di sini dia menggunakan plafon model flat dengan pencahayaan lampu down LED ya di bagian tengahnya. Oke, lanjut kita lihat untuk ruangan berikutnya. Di samping bagian kamar depan ini adalah posisi bagian samping kamar yang diposisikan menjadi bagian wastafel ya, dan juga bagian kamar mandi.
Dan untuk area wastafel ini dia berukuran sekitar 1,5 meter ya, dengan lebar 50 cm. Dan di samping area wastafel ini adalah posisi bagian kamar mandi, di mana pintunya di sini sudah menggunakan full aluminium ya, berwarna putih. Dan kita lihat untuk area kamar mandi ini, nah kamar mandi ini berukuran sekitar 1,5 meter dengan panjang 2 meter. Dan di sini untuk bagian lantainya dia memakai keramik anti slip. Untuk bagian klosetnya dia menggunakan kloset duduk dan sudah dilengkapi dengan keramik dinding ya, setengah badan. Dan untuk saluran air bersihnya di sini juga sudah dilengkapi dengan saluran shower ya, dan saluran water heater. Oke. Lanjut kita lihat untuk bagian lantai kedua di perumahan Rosali Hill ini. Nah, untuk tangganya sendiri dia diposisikan di belakang ruang utama ya. Dan untuk tangganya sendiri ini merupakan tangga permanen, dan untuk railing tangganya dia menggunakan bahan holo ya yang dicat berwarna hitam. Dan untuk bagian tangga ini dia memakai lantai keramik bermotif kayu. Oke. Dan ini adalah tampilan di lantai kedua ya di perumahan Rosali Hill ini. Dan untuk pencahayaan dan juga sirkulasi di area void ini, di sini sudah disediakan atap kaca ya yang langsung tembus sampai ke lantai pertama. Dan untuk ruang utama di lantai kedua ini, di sini dia berukuran sekitar 2,5 meter ya, dengan lebar 2 meter. Oke, dan kita lihat posisi sebelah kanan di ruang utama ini. Nah, di sini merupakan posisi bagian kamar tidur kedua. Dan untuk bagian kusen dan juga daun pintunya kualitasnya sama. Dia memakai kusen aluminium dengan pintu bahan pabrikasi. Dan untuk kamar kedua di lantai kedua ini, dia berukuran sekitar 3,5 meter dengan lebar 3 meter. Untuk materialnya pun di sini sama, dia memakai bahan granit dengan dinding dicat berwarna krem muda. Dan untuk bagian sirkulasi dan juga pencahayaannya di sini relatif sangat baik ya, dengan adanya satu buah jendela yang ukurannya relatif besar dengan 2 buah bukaan jendela di bagian tengahnya. Dan untuk bagian plafonnya, dia memakai plafon model flat dengan pencahayaan lampu down LED ya di bagian tengahnya. Oke, lanjut kita lihat untuk ruangan berikutnya. Nah, di samping bagian kamar kedua, nah ini adalah posisi bagian kamar ketiga ya, yang posisinya bersebelahan dengan kamar kedua. Dan di sini untuk bagian kusen dan juga daun pintunya kualitasnya sama ya. Dan untuk bagian kamar ketiga ini, nah di sini dia memiliki ukuran lebih besar, dia berukuran sekitar 3,5 meter ya, dengan lebar 3,5 meter. Dan di sini untuk materialnya pun relatif sama, dia memakai bahan granit dengan dinding dicat berwarna krem muda. Dan di sini untuk bagian sirkulasi dan juga pencahayaannya di sini dibuatkan 2 bagian seperti ini dengan 2 buah bukaan jendela ya di bagian tengahnya. Dan di sini untuk bagian plafonnya dia memakai plafon model drop ceiling dengan pencahayaan lampu down LED ya di bagian tengahnya. Oke, dan untuk area kamar ketiga ini, di sini dilengkapi juga dengan akses pintu menuju ke area balkon ya. Dan kita lihat, untuk area balkon ini dia diposisikan langsung menghadap ke area depan. Dan untuk area balkon ini, dia berukuran sekitar 3 meter dengan lebar 1,5 meter. Dan untuk area balkon ini, dia sudah dilengkapi dengan pagar besi ya, yang dicat berwarna hitam. Oke. Lanjut kita lihat untuk ruangan berikutnya. Di samping kamar ketiga, ini adalah posisi bagian kamar mandi, oke, yang posisinya menyatu dengan ruang utama di lantai kedua ini. Dan di sini untuk bagian kusen dan juga daun pintunya, dia sudah memakai full aluminium ya, berwarna putih. Dan kita lihat untuk kamar mandi di lantai kedua ini, nah di sini dia berukuran sekitar 2 meter dengan lebar 1,5 meter. Nah, di sini untuk bagian lantainya dia memakai keramik kasar, dan untuk bagian klosetnya dia memakai kloset duduk dan sudah dilengkapi dengan keramik dinding setengah badan ya. Dan untuk saluran air bersihnya di sini sudah dilengkapi dengan shower dan juga saluran water heater. Dan untuk sirkulasi dan juga pencahayaan di area kamar mandi ini di sini sudah dilengkapi dengan 1 buah jendela ya yang menghadap ke area belakang. Oke. Lanjut kita lihat untuk ruangan berikutnya. Dan untuk bagian ruang utama di lantai kedua ini, di sini juga sudah disediakan 1 buah jendela yang ukurannya relatif besar dan juga pintu menuju area balkon belakang ya. Dan untuk area balkon belakang ini, dia berukuran sekitar 2 meter dengan lebar 1,5 meter. Dan di sini untuk bagian lantainya sama, dia menggunakan bahan granit dan sudah dilengkapi dengan pagar menggunakan besi holo yang dicat berwarna hitam.
Dan ini adalah tampilan di area belakang di perumahan Rosali Hills ini. Oke. Dan dari area balkon ini kita bisa langsung melihat ke area taman belakang ya. Oke. Oke, lanjut kita lihat untuk ruangan berikutnya. Di samping bagian balkon ini adalah posisi akses tangga menuju lantai 3. Di mana untuk tangganya sendiri di sini sudah dibuatkan tangga permanen dengan railing tangga menggunakan besi holo ya yang dicat berwarna hitam. Dan untuk akses ke lantai 3 ini merupakan akses langsung ke area rooftop ya atau ke area balkon. Dan di lantai ketiga ini di sini juga masih diberi satu buah ruangan ya yang berukuran sekitar 2 meter dengan lebar 1 meter. Dan untuk ruangan di lantai ketiga ini di sini sudah dilengkapi dengan satu buah pintu aluminium ya yang menyatu langsung dengan bagian jendela yang ukurannya relatif besar. Oke. Dan kita lihat untuk bagian rooftop di lantai ketiga di perumahan Rosali Hill ini dia berukuran sekitar 8 meter ya dengan lebar 4,5 meter. Dan untuk bagian lantainya dia memakai bahan plesteran polos dan sudah dilengkapi dengan pagar dinding ya yang tingginya kurang lebih 1 meter. Dan ini adalah tampilan dari bagian rooftop ya di lantai ketiga ini. Dan untuk bagian dinding di area rooftop ini di sini juga dilengkapi dengan variasi berupa ban-banan ya dengan garis-garis tali air. Dan di sini juga dia dilengkapi dengan atap kaca yang difungsikan untuk menerangi area poin. Dan dari lantai ketiga ini kita bisa lihat suasana di perumahan Rosali Hill ini. Untuk teman-teman yang berminat di perumahan Rosali Hills ini, perumahan ini berlokasi di daerah Cibageran, Cimahi Utara, Kabupaten Cimahi. Oke, dan untuk perumahannya sendiri, ini merupakan perumahan syariah. Dan untuk unit yang kita review ini merupakan unit tipe 76-120. Dan untuk harganya sendiri, di sini ditawarkan dengan harga 1.090.000.000 ya. Dan untuk pembiayaannya sendiri, teman-teman bisa sistem cash ataupun KPR syariah, di mana untuk KPR syariah sendiri di sini ditawarkan dengan 3 pilihan ya. Teman-teman bisa KPR syariah selama 1 tahun, 3 tahun, ataupun selama 5 tahun. Dan untuk pembiayaannya, teman-teman cukup menyiapkan uang booking 5 juta dan biaya uang muka ya sebesar 30%. Adapun untuk sistem KPR syariahnya, di sini teman-teman bisa memilih dari 3 pilihan tadi ya, yang 1 tahun, 3 tahun, ataupun 5 tahun. Oke. Dan untuk unitnya sendiri di sini dibangun sebanyak 76 unit dan sekarang tersisa tinggal 9 unit lagi ya dengan tipe yang atap rooftop yang kita review kali ini. Oke. Mungkin cukup sekian untuk review kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Tambahan, ini adalah akses masuk menuju perumahan Rosali Hills. Dan sekarang saya sedang berada di Jalan Cipageran ya. Dan untuk akses yang sebelah kanan, ini adalah akses menuju arah Kolonel Masturi ataupun ke arah Pemkot Cimahi. Dan untuk akses yang sebelah kiri, ini adalah akses menuju arah kantor Pemkab Bandung Barat. Oke, mungkin cukup sekian untuk tambahannya. Terima kasih.